Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adatia Ratu Pratiwi akan menjelaskan mengenai laporan keuangan di perusahaan jasa khususnya. Oke, baik. Laporan yang akan kita buat itu ada 4 laporan. Yang pertama ada laporan laba rugi, baru bahan modal, neraca, dan arus. Untuk laporan laba rugi ini dia menyajikan kinerja perusahaan yang isinya itu berupa pendapatan dan beban. Nah, sedangkan bentuk laporan laba rugi itu ada 2. Yang pertama ada single step dan yang kedua adalah multiple step. Berikut adalah bentuk single step. Jadi, pada bentuk single step untuk laporan laba rugi tidak ada perpisahan antara pendapatan dan beban. Jadi, kelompok pendapatan dijadikan menjadi 1 dan kelompok beban juga dijadikan menjadi 1. Itu untuk laporan laba rugi bentuk single step. Berbeda dengan laporan laba rugi dengan bentuk multiple step. Jadi, di laporan laba rugi bentuk multiple step akan dibagi atau dipecah berdasarkan kelompok pendapatan dan juga kelompok beban seperti itu. Nah, berikutnya sudah dibuat sebesar Rp27.500. Lanjut, untuk price-nya sebesar Rp750.000 dilihat dari sama worksheet di kolom neraca. Oh, ternyata ada akun price di perusahaan Prisma Trailer sebesar 750. Sehingga laba dikurangi price karena laba itu akan menambah modal, hasilnya adalah 21.307.500. Berarti ini terjadi penambahan modal karena Prisma Trailer mendapatkan laba sebesar 22 juta sekian dan ada price-nya 750 sehingga masih besar labanya. Sehingga Prisma Trailer mendapatkan penambahan modal sebesar 21.307.500. Nah, penambahan modal ini ditambah dengan modal awal Prisma Trailer sebesar 25 juta sehingga ditemukan modal akhir sebesar 47.087.500 rupiah. Ke laporan neraca, di mana neraca isinya itu harta sama dengan utang ditambah dengan modal seperti itu. Nah, untuk bentuk dari neraca itu ada 2. Yang pertama adalah skontrol dan yang kedua adalah stafel. Kalau skontrol kita lihat, jadi untuk aktiva dengan kewajiban dan modal dia sejajar. Nah, yang bentuk skontrol dia itu vertikal. Jadi tidak sejajar, dia menurun ke bawah seperti itu. Itu untuk bentuk neraca. Kita akumulasi penyusutan seperti itu. Nah, di sini kita pindahkan kas piutang perlengkapan dan sebagainya. Dan mungkin yang harus diperhatikan adalah akumulasi penyusutan alat jahit. Di sini ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan alat jahit ini dia posisinya ada di sebelah kredit, padahal dia adalah kelompok harta. Mengapa? Karena akun akumulasi penyusutan alat jahit ini sifatnya adalah mengurangi alat jahit itu sendiri, sehingga posisinya berada di sebelah kredit. Sehingga akumulasi ini akan mengurangi total hartanya. Kas ditambah dengan piutang perlengkapan sewa iklan asuransi alat jahit kemudian dikurangi dengan akumulasi. Totalnya harta adalah Rp55.537.500. Kemudian untuk kolom utang dan modal kita lihat. Total utang juga diambil dari kelompok akun dengan nomor akun 3.
Nah, ada dua jenis utang, yaitu utang usaha dan utang beban, sehingga total utang itu 8.450.000. Nah, kemudian ada modal, karena tadi untuk menyusun neraca itu dibutuhkan persamaan harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, modal di sini adalah 47.087.500 rupiah. Diperoleh dari mana? Dari modal akhir yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi di sini modalnya adalah modal akhir. Tentu berasal dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat, seperti itu. Sehingga total untuk modal ditambah dengan utang sama dengan jumlah harta 55.537.500 rupiah. Sehingga neraca kita sudah balance, seperti itu. Nah, kita ke laporan arus kas. Jadi di laporan arus kas, tujuan kita untuk membuat arus kas itu untuk mengetahui arus kas masuk dan juga arus kas keluar suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, ada dua jenis metode yang bisa digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung, kita menyusun laporan arus kas berasal dari jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum. Jika perusahaan dagang, maka berasal dari jurnal khusus dan jurnal umum. Tapi kalau di perusahaan jasa, berarti hanya butuh jurnal umum saja, seperti itu. Nah, kalau metode yang tidak langsung itu diperoleh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Contohnya, contoh kasus untuk Prisma Tyler. Di sini dalam menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung karena diperoleh dari disediakan di sebelah kanan ini ada jurnal umum dari perusahaan Prisma Tyler di situ. Nah, di laporan arus kas akan dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas operasional, investasi, serta pendanaan. Untuk membahas laporan arus kas, mungkin nanti akan dibuat sesi khusus dalam menyusun laporan arus kas ini. Di mana intinya dalam laporan arus kas nanti akan diketahui yang pertama ada saldo kas awal, tentu ini dari neraca saldo awal, dan ada saldo kas akhir. Nah, dari saldo kas awal dan saldo kas akhir, apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Oh, di contoh kasus Prisma Tyler ini terjadi kenaikan kas bersih sebesar 17.522.500 rupiah. Nah, 17.522.500 ini diperoleh dari berbagai aktivitas yang sudah diutarakan di atas, baik dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan punya kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.